Eskalasi lain antara Amerika Serikat dan Iran. Setelah beberapa hari yang relatif tenang, Yordania mencegat 5 rudal balistik yang diluncurkan dari Iran menuju pasukan Amerika di wilayahnya semalam. Dalam apa yang menurut Amerika Serikat, Komando Pusat menyebutnya sebagai upaya serangan mendadak setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pada akhir pekan bahwa ia menghentikan sementara serangan setelah 2 minggu pertempuran. Belum ada respons militer Amerika dalam waktu dekat. Namun, dalam perkembangan terpisah, Amerika Serikat dan Arab Saudi melakukan serangan bersama terhadap kelompok milisi yang didukung Iran di Irak Timur. Menurut CENTCOM, targetnya adalah teroris yang diarahkan oleh pengawal revolusi Iran yang berada di balik 30 serangan drone terhadap pasukan Amerika Serikat dan infrastruktur energi Arab Saudi selama 72 jam terakhir. Pasukan Mobilisasi Populer Irak, kelompok payung yang terdiri dari sebagian besar milisi yang didukung Iran, mengatakan beberapa markas besarnya terkena serangan, menyebabkan setidaknya 20 pejuang tewas dan 32 lainnya terluka. Dan saat rudal-rudal berterbangan, diplomasi juga kembali terpukul. Iran dikabarkan menolak proposal Oman untuk berbagi kendali atas Selat Hormuz. Seorang pejabat tinggi Iran menuduh Amerika Serikat dan Arab Saudi menekan Oman untuk mendorong rencana mereka yang disebutnya tidak realistis. Penolakan yang dilaporkan dan serangan yang kembali terjadi kini mengancam upaya untuk menghidupkan kembali nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran bulan lalu, menyebabkan prospek terobosan diplomatik semakin tidak pasti. Sekarang orang yang punya jawabannya ada bersama kita di studio, koresponden senior Timur Tengah Aryo Asran kembali mengudara. Milisi Irak menembak, Houthi juga menembak. Sekarang Iran, tembakan langsung dari Iran lagi. Di mana posisi kita sekarang? Ariel, saya belum mendapat gambaran besarnya. Lihat David, sekarang kita memasuki bulan ke-6 dari perang ini dengan Iran. Sekarang perang ini telah berubah, berkembang, menjadi berbagai isu yang berbeda. Tapi pada akhirnya, Amerika Serikat dan Israel memulai perang ini untuk semakin melemahkan program nuklir Iran dan menggulingkan rezimnya. Tapi itu bukan yang sedang kita bicarakan. Kita sedang membicarakan Selat Hormuz. Kita sedang membicarakan serangan ke negara-negara Arab Teluk. Kita sedang membicarakan sekarang serangan Arab Saudi di Irak. Kita sedang membicarakan Bab al-Mandab. Kita tidak sedang membicarakan isu nuklir. Jadi memang tampaknya Iran yang mendikte situasi di sini. Namun, yang juga bisa kita identifikasi adalah pola berulang Amerika Serikat akan melancarkan serangan besar-besaran lalu dibatalkan pada saat-saat terakhir, menyisakan ruang untuk diplomasi, dan kemudian Iran melanjutkan serangan, menyerang, dan akhirnya kita mendapatkan ini. Sekarang, ini bukan pertama kalinya saya membicarakan dinamika yang terjadi selama akhir pekan. Kita sudah kembali ke sana pada bulan Mei. Jadi, yang tampaknya terjadi mungkin bukan Iran yang mendikte situasi. Tapi sebenarnya, pemerintahan Trump sedang mencoba mengulur waktu agar tidak terlibat dalam operasi militer penuh melawan Iran sebelum pemilu paruh waktu di bulan November. Kenapa? Karena itu akan semakin mendestabilisasi ekonomi global. Itu akan menaikkan harga bensin di Amerika Serikat. Ini adalah perang yang tidak populer di dalam negeri Amerika. Jadi, mencoba menghindari ambang batas operasi militer yang lebih tinggi sambil mempertahankannya di tingkat yang lebih rendah. Ambang batas. Saya rasa itulah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Maksud saya, itulah pertanyaannya saat ini. Akankah Iran membiarkan situasi itu terus berlangsung? Maksud saya, Anda tahu, pesan-pesan yang datang dari Ayatollah, dari pemimpin Houthi, dari milisi Irak. Dengarkan pidato-pidato dari Hizbullah. Mereka tidak berbicara tentang perdamaian atau rekonsiliasi. Mereka berbicara tentang jihad abadi dan balas dendam. Apakah kita melewatkan sesuatu? Maksud saya, kemana lagi arahnya kalau bukan ke eskalasi lebih lanjut pada akhirnya? Begini, kita harus memisahkan retorika dan tindakan. Maksud saya, kita sedang membicarakan apa yang mereka sebut sebagai poros perlawanan. Jadi memang tujuannya adalah untuk melanjutkan jihad mereka, perlawanan mereka. Dan selama masih ada elemen yang terus melakukan perlawanan, dan itu adalah keberadaan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut, dan eksistensi Israel. Mereka perlu terus mengibarkan panji itu. Jadi saya melihat retorika ini lebih kepada, ada banyak pembicaraan tentang bagaimana jaringan proksi Iran telah dibongkar, bahwa jaringan itu tidak efektif. Jadi yang mereka coba tunjukkan adalah bahwa mereka masih relevan, mereka masih bertindak, dan sebagai satu kesatuan yang solid. Tetapi mereka tidak meningkatkan tingkat operasi militer yang mereka lakukan ke ambang batas atas. Mereka tidak berhadapan langsung dengan Israel. Mereka tidak menargetkan infrastruktur energi penting di negara-negara Arab Teluk, kecuali Arab Saudi.
Dan itu menjelaskan mengapa kita melihat operasi gabungan AS Arab Saudi yang sangat jarang terjadi di beberapa wilayah melawan milisi pro-Iran di Irak. Sekarang perang ini dimulai dengan operasi militer gabungan AS Israel. Sekarang kita melihat operasi gabungan AS Arab Saudi. Jelas, ada poros yang sedang terbentuk di sini. Bahkan jika Arab Saudi menolak untuk terlibat dalam diplomasi terbuka dengan Israel. Tapi yang kita lihat di sini adalah kawasan yang melihat situasi ini dengan jernih. Negara-negara Arab Teluk menyadari bahwa mereka tidak dapat menahan serangan-serangan yang terus berlangsung ini, baik secara langsung dari Iran maupun melalui proksinya, tanpa memberikan respons. Apakah respon-respon ini akan cukup untuk menciptakan daya tangkal terhadap Teheran? Itu sangat tidak mungkin, karena jika kita melihat apa yang mereka sebut sebagai operasi mereka sekarang terhadap negara-negara Arab Teluk, mereka menyebutnya operasi kemenangan. Berbeda dengan apa yang mereka sebut operasi terhadap Israel. Itu adalah janji sejati. Kenapa janji sejati? Karena Israel menyerang, jadi mereka bersumpah untuk membalas. Tapi ini bukan lagi pola pikir reaktif. Ini adalah kemenangan mereka. Ini adalah momen mereka untuk menanamkan status baru di kawasan ini. Namun, mereka masih menahan diri untuk tidak meningkatkan operasi militer ke tingkat yang lebih tinggi dan ke operasi militer penuh. Anda tahu, Anda punya wawasan tentang pemikiran di antara negara-negara Teluk ini. Saya tahu, sangat sulit untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang-orang Saudi. Tapi begini, di Israel, Anda tahu, orang bisa berargumen. Dan itu, Anda tahu, banyak orang, Anda tahu, mengungkapkan. Negara ini siap untuk kembali berperang. Jika kami percaya, itu berarti sesuatu. Jika itu akan membuahkan hasil. Jika itu adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Putaran lain, operasi kecil lainnya, menurut saya akan sulit diterima oleh orang Israel saat ini. Tapi negara ini punya kemauan untuk melawan poros ini, seperti yang kita gambarkan. Bagaimana dengan negara-negara Teluk? Maksud saya, apakah ada kemauan untuk berperang di sana? Apakah mereka mencoba bernegosiasi di balik layar? Maksud saya, apa yang bisa kita katakan tentang kemana mereka ingin situasi ini mengarah? Lihat David, ini semua campur aduk. Maksud saya, kita sedang membicarakan 4 negara Arab Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain, yang melakukan serangan terhadap Iran di wilayah Iran. Maksud saya, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita belum pernah berada dalam dinamika seperti ini antara negara-negara tersebut yang terlibat konflik militer secara langsung. Jadi, di satu sisi, mereka perlu mempertahankan sikap mereka. Di sisi lain, saya mendengar dari misalnya Uni Emirat Arab. Mengapa Uni Emirat Arab belum menjadi target? Benar. Itu adalah negara yang paling parah terdampak. Lebih dari Israel, lebih dari negara manapun. Kenapa? Pemahaman saya adalah ada kesepahaman antara Abu Dhabi dan Teheran untuk menghindari serangan-serangan ini. Misalnya, ada kekurangan beberapa barang tertentu di Iran. Mungkin barang-barang itu masuk ke Republik Islam melalui persetujuan diam-diam. Ini adalah sesuatu yang bisa menjelaskan dinamika ini. Jadi, di satu sisi, negara-negara ini berusaha memberi sinyal kepada Teheran bahwa agresi Teheran terhadap mereka tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Di sisi lain, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan kenyataan geografis. Mereka akan terus hidup berdampingan dengan Iran. Dan Iran yang kini semakin berani. Rezim yang semakin radikal. Yang mengatakan bahwa mereka telah menang. Dan setiap operasi adalah operasi kemenangan. Anda tahu, berinteraksi dengan mereka dengan cara yang sangat hati-hati. Jadi, di satu sisi, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan serangan-serangan Iran tanpa balasan. Di sisi lain, setidaknya beberapa negara sedang menjalin kesepahaman dengan Republik Islam.